Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini adalah materi pelajaran di kelas 9 semester genap. Kompetensi dasar yang pertama, membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu antara lain tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, antara lain tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menurunkan rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Di dalam materi bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah tabung, kerucut, dan bola. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tabung. Jadi tabung itu gambarnya seperti ini, ya, tabung. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, kalian selalu pasti jumpai yang namanya tabung. Tetapi mungkin kalian kurang memperhatikan, oh inilah kira-kira yang model tabung. Nah, kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat celengan. Celengan itu ada model baru sekarang yang model tabung. Ya, itu sudah banyak. Yang kedua, pipa paralon. Nah, itu model contoh-contohnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga kita dapat mengartikan bahwa tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas berbentuk lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Jadi, tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi. Maksudnya 3 dimensi ini adalah bisa dilihat dari bawah, bisa dilihat dari atas, dan bisa dilihat dari samping. Itu. Oke? Dan mempunyai tutup dan alas berbentuk lingkaran. Baik, kita lanjut. Di dalam unsur-unsur tabung, jadi anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan gambarnya, ini adalah gambar tabung, di mana yang di bagian atas itu adalah namanya tutup, bagian tutup tabung. Terus yang di bagian bawah itu alas tabung. Oke? Nah, dari sini ke sini itu namanya diameter. Dari sini ke sini itu adalah diameter tabung. Terus dari atas sampai ke bawah itu namanya tinggi tabung. Nah, yang ini di bawah ini setengah dari diameter ini adalah jari-jari tabung. Nah, sedangkan yang mengelilingi ini yang ini itu adalah selimut tabung. Oke? Baik, kita lanjut. Sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung yang pertama yaitu mempunyai 3 bidang sisi. 3 bidang sisi. Maksudnya yang mana? Tutup 1, alas 1, dan selimutnya 1. Itu sisinya. Mempunyai 2 rusuk. 2 rusuk yang melengkung. Maksudnya yang ini. Dengan yang ini di bawah. Bidang alas dan tutup berbentuk lingkaran. Ini sudah dijelaskan tadi, bentuk lingkaran. Jari-jari lingkaran alas dan tutup sama besar. Jadi, jari-jarinya sama, diameternya juga sama panjang. Tinggi tabung ada tinggi tabung. Dan yang terakhir, tidak memiliki titik sudut. Jadi, tidak ada titik sudutnya tabung. Oke? Baik, kita lanjut. Luas sisi tabung. Nah,
Sekarang anak-anakku perhatikan sekalian. Kalian perhatikan bahwa ini adalah gambar tabung. Nah, setelah saya potong-potong, ya saya pisah-pisahkan, maka tutup tabung yang di atas saya pisahkan jadi lingkaran seperti ini. Ya, jadi ini. Yang ini. Terus saya lepaskan lagi yang di bawah alasnya seperti ini. Nah, setelah tutup dengan alas sudah hilang, sudah habis, maka saya coba gunting ini, gunting pinggirnya. Nih. Maka selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi saya ulang, tutup tabung itu saya potong, saya lepaskan, maka saya taruh di sini. Oke. Terus alasnya juga saya lepaskan, saya taruh di sini. Nah, setelah tutup dengan alas sudah tidak ada, saya gunting pinggirnya dan saya luruskan. Oh, ternyata berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat karena yang ditanyakan adalah luas, maka saya coba gambarkan. Jadi ini adalah persegi panjang, terus ini adalah sebuah lingkaran yang tutup, yang ini adalah alasnya. Jadi lingkaran ini di atas dengan bawah sama ya. Jadi atas dengan bawah sama. Nah, ini yang dimaksud dengan luas selimut. Jadi tadi waktu kita gunting, kita luruskan, ternyata berbentuk persegi panjang. Nah, luas selimut. Luas selimut ini karena berbentuk persegi panjang, maka luasnya pasti panjang kali lebar. Tetapi di dalam tabung tidak dikenal namanya lebar. Dia dikenal sebagai tinggi. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, di dalam tabung tidak dikenal yang namanya lebar, tetapi dia adalah tinggi. Sehingga untuk mencari luas selimut, ya, kita mencari luas selimut adalah luas persegi panjang, maka panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar. Panjangnya yang mana, Pak? Ini, lingkaran ini kalau kita potong, kita luruskan kembali, kita potong, kita luruskan, maka keliling lingkaran inilah yang dijadikan sebagai panjang. Jadi, panjang itu di dalam tabung adalah keliling lingkaran. Nah, L itu lebar itu sebagai tinggi. Sehingga keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2VR. Tinggi ya tetap tinggi. Maka luas selimut itu adalah 2VRT. Maka inilah luas selimutnya. Oke? Nah, sekarang setelah luas selimut kita dapat, maka kita buat lagi, kita cari lagi namanya luas permukaan tabung. Ya, luas permukaan tabung. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung, jadi anggap ini tabung ini adalah kado yang saya mau berikan kepada orang lain. Terus saya mau bungkus dengan kertas kado tersebut. Maka pasti di atasnya dibungkus, ditutupi, di bawahnya juga ditutupi, dan selimutnya juga ditutupi. Sehingga saya bisa tulis bahwa luas permukaan tabung itu adalah luas lingkaran tutup ditambah luas lingkaran alas ditambah dengan luas selimut. Oke? Luas tutup karena berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah V R pangkat 2. Terus luas lingkaran yang alasnya sama, V R pangkat 2. Ditambah dengan luas selimutnya adalah 2VRT. Sehingga kita bisa sederhanakan ini, karena ini sama, ini di depan ada sebenarnya angka 1, di sini juga angka 1, berarti saya tulis 1 tambah 1 berarti 2VR pangkat 2 ditambah dengan 2VRT. Maka inilah luas permukaan
tabung. Kalau mau disederhanakan lagi maka hasilnya seperti ini. 2 kita keluarkan karena angka 2 sama, kita keluarkan 2, terus V dengan V ada juga kita keluarkan. R-nya di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, maka kita keluarkan. Kita faktorkan berarti R tambah T. Maka kalian juga bisa gunakan luas permukaan tabung menggunakan seperti ini. Jadi 2 VR dalam kurung R tambah T. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau tabung itu tidak ada tutupnya Pak? Mungkin anak-anakku sekalian bertanya. Ya. Jadi, kalau luas permukaan tanpa tutup, maka cukup luas lingkaran alas ditambah dengan luas selimut. Oke, maka hasilnya adalah VR pangkat 2 ditambah dengan 2VRT. Oke, maka inilah luas permukaan tanpa tutup. Kalau kita belajar matematika menggunakan konsep yang baik, yakinlah apapun pelajaran itu pasti kita bisa selesaikan. Tetapi kalau kalian menghafal rumus, maka yakinlah tidak akan kalian pahami dengan baik kalau kalian hafal. Kenapa kalian bisa lupa? Oke, lanjut. Kita masuk di volume tabung. Nah, volume tabung ini saya ibaratkan tanpa tutup, ya. Jadi saya buat sebuah tabung. Ya, saya buat sebuah tabung. Saya tidak berikan tutup. Kenapa? Karena saya mau isi. Anggaplah saya isi air. Ya. Maka sampai penuh. Nah, sampai penuh. Oke. Maka air tersebut mengikuti bentuk wadahnya. Berarti berbentuk juga tabung. Mengikuti bentuknya. Sehingga kita lihat bentuknya di bawah itu adalah lingkaran. Maka untuk mengetahui bahwa volume tabung yaitu mengikuti alasnya berbentuk lingkaran dan supaya dia penuh dia juga mengikuti tinggi. Jadi luas alas. Maka volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena luas alas ini berbentuk lingkaran, maka hasilnya adalah V R pangkat 2. Tinggi ya tetap tinggi. Maka volume tabung V R pangkat 2 dikali T. Itulah volume tabung. Oke, baik. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah luas permukaan tabung yang panjang jari-jari alasnya 9 cm, tinggi 22 cm, dan V 3,14. Maka pertama-tama kita tulis diketahui jari-jari 9 cm, tinggi 22 cm, V 3,14. Ditanyakan luas permukaan tabung. Maka saya tulis luas permukaan tabung, masih ingat? 2VR pangkat 2 ditambah dengan 2VRT. Maka saya masukkan 2 V-nya 3,14 dikali R-nya 9 pangkat 2 ditambah 2 kali 3,14 dikali 9 dikali tinggi 22. Ini 6,28. 6,28 dikali dengan 81. Berarti hasilnya 508,68. Ditambah 1000
243,44. Maka hasilnya sama dengan 1752,12 cm pangkat 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke? Baik, mudah ya? Mudah. Kita lihat contoh yang kedua. Hitunglah luas selimut tabung yang luas alasnya 1256 cm pangkat 2, tingginya 48 cm, dan pi 3,14. Nah, sekarang kita tulis dulu. Diketahui luas alas sama dengan 1256 cm pangkat 2. Tinggi 48 cm. V 3,14. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah luas selimut. Nah, luas selimut tadi adalah berbentuk persegi panjang, berarti 2 VRT. 2 VRT ya. Jadi penyelesaian, maaf saya hapus dulu. Luas selimut tidak ditahu. Maka penyelesaian luas selimut itu rumusnya 2 VRT. Nah, sekarang kita bisa cek tingginya ada, V-nya ada. Masalahnya jari-jarinya tidak diketahui, tidak ada jari-jarinya di atas diketahui. Nah, karena kebetulan luas alasnya diketahui, maka kita gunakan luas alas itu untuk mencari jari-jarinya. Maka sebelum saya menyelesaikan luas selimut, saya harus gunakan dulu luas alas untuk mendapat jari. Karena kita mau kasih masuk luas selimutnya tidak ditahu. Jari-jarinya juga tidak ditahu. Jadi dua hal yang tidak diketahui susah untuk didapat. Oke? Nah, sekarang saya pakai luas alas untuk mencari jari-jari. Berarti luas alas itu berbentuk lingkaran, berarti rumusnya adalah VR pangkat 2. Kasih masuk nilainya. 1256 sama dengan 3,14 karena V-nya yang diminta adalah 3,14 R pangkat 2. Nah, sekarang kita bisa kerjakan. Maka hasilnya R pangkat 2 sama dengan 1256 dibagi dengan 3,14. Hasilnya adalah 400. Maka R sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 cm. Dari sinilah kita bisa masuk kerjakan luas selimut. Maka luas selimut sama dengan 2 VRT. Kasih masuk 2 kali 3,14 dikali 20 dikali dengan tinggi 48. Maka hasilnya adalah 6028,8 cm pangkat 2. Jadi hasilnya 6028,8 cm pangkat 2. Baik, kita lanjut di contoh yang ketiga. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai jari-jari alas 6 cm dan tinggi 15 cm. V 3,14, hitunglah luas permukaan tabung. Berarti luas permukaan tabung ini yang dimaksud adalah tanpa tutup. Berarti diketahui jari-jarinya adalah 6 cm.
tingginya 15 cm. V 3,14. Ditanyakan luas permukaan tanpa tutup. Oke, maka jangan dikasih masuk tutupnya. Berarti penyelesaian luas permukaan tanpa tutup itu V R pangkat 2 ditambah dengan 2V RT. Nah, kita lihat. Kita kasih masuk rumusnya. Maka luas permukaan tanpa tutup. Saya singkat saja ya. VR pangkat 2 ditambah dengan 2V RT. Kasih masuk V-nya 3,14 dikali dengan jari-jarinya 6 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 3,14 dikali dengan 6 dikali dengan 15. Maka hasilnya adalah 678,24 cm pangkat 2. Baik, kita lihat contoh yang keempat. Hitunglah volume tabung yang berdiameter 14 cm, tinggi 15 cm, dan pi 22/7. Diketahui diameter sama dengan 14 cm. Tinggi 15 cm. V 22/7. 22/7. Ditanyakan volume. Penyelesaian. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran berarti V R pangkat 2 dikali T. Nah, sekarang jari-jarinya yang diketahui di sini yang ada, tetapi di dalam soal tidak ada. Maka untuk mengubah jadi jari-jari adalah D/2. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Maka dikasih masuk 22/7 kali 7 kali 7 karena pangkat 2 ya. Dikali dengan 15. Saya boleh coret satu-satu. Berarti hasilnya adalah 2310 cm pangkat 3. Oke. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Tetap semangat, rajin belajar.